Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam boys. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Cak Mustafa. Bersama saya di channel ini, teman-teman sekalian, kita akan belajar bersama. Kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan diri. Oke, kita nanti akan membahas terkait dengan ilmu tentang pikiran, ilmu tentang emosi, dan bahkan juga kita akan belajar tentang tips-tips atau teknik-teknik sederhana yang terkait untuk pemberdayaan diri Anda, yang bisa jadi itu juga Anda akan gunakan juga untuk membantu orang lain di sekitar Anda. Oke, yakin ini akan sangat bermanfaat buat Anda semua, sehingga stay tune di channel ini dan mari kita simak video berikut. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih masih stay tune di channel ini. Dan pada segmen kali ini saya ingin melanjutkan pemaparan atau pembahasan tentang topik potensi pikiran. Kali ini yang ingin saya bahas adalah perbedaan fungsi masing-masing potensi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, saya mulai dulu pembahasan tentang fungsi pikiran sadar. Beberapa fungsi utama dari potensi pikiran sadar diantaranya adalah fungsi analitik. Maksudnya di sini adalah potensi pikiran sadar manusia memang akan punya kemampuan untuk menganalisis sesuatu, menganalisa sesuatu. Selain itu juga ada fungsi rasional. Dia akan menganalisa sampai kemudian memandang sesuatu peristiwa, satu konteks tertentu bahwa itu benar atau tidak, logis atau tidak, pantas atau tidak untuk dilakukan. Itu adalah fungsi pikiran sadar, analitik, rasional atau logik. Kemudian selain itu yang ketiga adalah fungsi will. Will di sini adalah kemauan. Jadi willpower itu adanya di peran fungsi pikiran sadar. Jadi kalau seseorang mau atau tidak mau melakukan sesuatu, itu bicara tentang ranahnya pikiran sadar. Itu sangat sengaja. Kemudian yang berikutnya, ini yang juga menjadi hal yang menarik yang jarang diketahui juga adalah pikiran sadar itu berbicara tentang memori jangka pendek. Memori jangka pendek. Oke. Jadi ini satu fakta yang barangkali juga sebagian dari Anda yang menyimak video kali ini baru memahami ini. Menarik, iya kan? Berikutnya kita akan bahas tentang potensi pikiran bawah sadar. Potensi pikiran bawah sadar, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu fungsinya berbicara, ini berkenaan tentang belief seseorang, tentang value, sesuatu yang dia yakini yang menjadi belief seseorang itu tertanamnya di bawah sadar. Kemudian emosi itu adanya di pikiran bawah sadar. Jadi Anda tentu mengalami pada saat misalkan Anda sedang nonton film tertentu, lihat sinetron, atau mengalami peristiwa tertentu, Anda menjadi gembira, menjadi sedih, kecewa, atau bahkan Anda sangat antusias. Itu adalah ada di pikiran bawah sadar. Mekanisme pikiran bawah sadarlah yang menggerakkan. Pada saat kita kemudian memahami bahwa emosi itu, saya tadi mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah Anda alami, maka ini akan menarik lagi pada saat kemudian saya gandengkan bahwa potensi pikiran bawah sadar itu rekam memorinya adalah rekam memori jangka panjang. Sehingga tentu menjadi hal yang tidak lagi aneh pada saat seseorang
trauma masa lalu, kemudian yang diolah adalah pikiran bawah sadarnya. Sehingga beberapa teknik terapi seperti juga hipnoterapi itu adalah teknik terapi untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Dicermati traumanya itu sebabnya kenapa, kemudian dilakukan treatment. Karena memang ranah untuk memori jangka panjang itu ada di pikiran bawah sadar. Oke. Sehingga berikutnya saya akan melanjutkan lagi fungsi pikiran bawah sadar. Ini adalah ranah atau berperan di fungsi habit, kebiasaan. Jadi pikiran bawah sadar merekam sesuatu yang kemudian itu menjadi kebiasaan Anda, itu yang kemudian akan menjadi semacam mekanisme otomatis. Itu. Nah, ini juga menjadi satu penjelasan bahwa pada saat seseorang ingin mengubah perilaku atau kebiasaannya, maka hendaknya di pemrograman pikiran bawah sadar. Oke, semakin gamblang tentunya, semakin jelas kenapa pada video sebelumnya saya menyampaikan bahwa pada saat seseorang memahami peran dan fungsi masing-masing potensi pikiran ini akan sangat berpengaruh bagi perilaku dan kesehariannya di berbagai aspek, berbagai bidang. Pada saat Anda memahami ini, tentunya ini juga bisa Anda kaitkan dengan bidang Anda masing-masing, dengan keseharian Anda masing-masing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sharing saya pada kali ini. Saya tunggu komentar, pertanyaan, atau mungkin request dari Anda untuk penjelasan pembahasan berikutnya melalui channel ini. Silakan Anda isikan di bagian komentar. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Saya Cak Mustafa, salam boys.